المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, hadir bersama kita ada Ustadz Abdul Khair, ada Ustadz Ramli, dan para guru-guru yang mohon maaf punten kalau saya tidak dapat sebutkan satu persatu karena belum hafal namanya. Ini pertama kali saya silaturahim, ya, silah ukhuwah di masjid yang penuh dengan barokah ini, Masjid Taufikur Rahman ini. Sesuai dengan namanya, mudah-mudahan kita termasuk bahwa Bapak Ibu orang yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya asal Medan, ibu saya Aceh, ayah saya Mandailing, jadi kami punya marga Nasution. Istri saya Kiai Betawi Sunda, tinggal di Depok saya. Jadi dari Depok. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Taufikur Rahman itu doa kita, ya, Masya Allah berkah sekali kita pagi ini. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ijtama'a qaumun min qaumin", ya, satu kaum
yang dia itu fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dia kemudian belajar ayat-ayat Allah, mentadabburinya, maka Allah akan turunkan nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Sakinah itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah nihayatus nihayatus sakinah, puncak ketenangan. Itulah bedanya sakinah sama tumakninah. Sakinah itu tentu tidak hanya tenang secara fisik tetapi juga batin. Wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputi dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahum fi man 'indah, diproteksi dengan malaikat. Lalu kemudian nama kita disebutkan satu persatu, dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa kita ini? 20 menit, 50 menit. Saya diminta temanya apa Ustaz ya? Oh, saya juga bingung ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di flyer itu saya buat temanya mengenal Tuhan di usia senja, usia tua. Saya ingin angkat kitab Imam Al-Ghazali misalnya dalam Kaifiyatus Sa'adah. Ini kitab tipis sekali, dikarang oleh Imam Al-Ghazali dalam bahasa Persia. Imam Al-Ghazali ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk ulama yang usianya tidak terlalu panjang, tetapi punya karya banyak sekali. Itu saya sering katakan, ada orang yang usianya pendek, amalnya pendek. Nah ini mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Ada orang yang usianya pendek tetapi amalnya panjang. Kok bisa? Iya, karena banyak amal jariyahnya. Itu kalau bahasa guru saya amal muta'addi namanya. Imam Al-Ghazali punya umur misalnya 55 tahun, tetapi punya karya tidak kurang dari 51 karya. Ini sama kayak Imam Nawawi, umurnya 46 tahun. Bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Umur Imam Nawawi berapa Pak? 46 tahun, singkat sekali Pak. Tapi jumlah karya Imam Nawawi itu tidak kurang dari 40 karya. Dan tebal-tebal. Al-Majmu' Syarah Muhadzab, yang populer di masyarakat kita mungkin Riyadhus Shalihin, itu karangan Imam Nawawi. Ya. Bahkan beliau ini gak nikah Pak. Ya. Memilih untuk menjomblo sepanjang hayat. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa tidak nikah? Apa kata Imam Nawawi? Saya sulit membagi waktu, saking sibuknya saya menuntut ilmu dan nasyrul ilmi, menyebarkan ilmu. Sudah saking sibuknya menulis kitab sampai tidak terfikir untuk nikah. Jadi misalnya kalau ada hadis yang populer kita dengar, nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan umatku. Itu maknanya bukan berarti siapa yang tidak nikah, karena tidak semua yang tidak nikah itu berarti tidak umat Nabi. Bukan itu maknanya. Ada banyak sekali ulama yang tidak nikah. Salah satunya Imam Nawawi. Mungkin kita populer dengan nama Wabi'ah Al-Adawiyah, tapi sebenarnya banyak sekali. Ada Abbas Mahmud Al-Aqad, ada Ibnu Jarir Al-Tabari, ada mohon maaf Ibnu Taimiyah, itu juga tidak nikah. Imam Nawawi juga termasuk. Juga banyak sekali ulama yang tidak nikah. Sampai ada kitab khusus itu ulama-ulama yang jomblo, al-ulama al-uzzab.
Itu biografi ulama-ulama yang tidak menikah. Jadi makna hadis itu sebenarnya nikah itu adalah cara Nabi menyalurkan potensi biologis. Ya, ajaran Islam itu cara kita menyalurkan potensi biologis lewat nikah. Siapa yang menyalurkan potensi biologis ini di luar cara pernikahan, maka dia bukan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maknanya jauh sekali beda. Jadi siapa yang melampiaskan potensi biologisnya tapi di luar cara nikah yang halal, seperti umat jahiliyah yang dulu-dulu, bahkan sampai sekarang juga masih ada barangkali, bukan barangkali tapi memang ada keturunannya ya. Nah itu bukan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini Imam Nawawi itu banyak dia tidak nikah, dan karyanya banyak. Itu bedanya yang dulu sama yang sekarang ya Pak ya. Yang dulu itu tidak nikah tapi karyanya banyak, tapi yang sekarang ini tidak punya karya tapi istrinya banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun, jumlah karyanya 113 kitab. Imam Syafi'i yang madhabnya kita mukhtalif dengan Imam Syafi'i, ya, subuh kita pakai kunut itu Imam Syafi'i, jumlah karyanya 113 kitab, umurnya tidak lebih dari 55 tahun. Ini hanya 54 tahun saja. Meskipun ada ulama bapak-bapak yang Masya Allah umurnya panjang, amalnya juga panjang. Wah, ini Masya Allah. Ada Syekh Nawawi 80 lebih. Ada yang mengatakan 84 tahun. Kalau yang tadi Imam Nawawi, kalau ini Syekh Nawawi, ulama kita Nusantara, 84 tahun. Ya, jumlah karyanya ada yang mengatakan 113 kitab. Syekh Nawawi itu hampir kitab-kitab matan itu diberikan komentar oleh Syekh Nawawi. Ya, luar biasa. Ada juga Jalaluddin As-Suyuti, usianya 102 tahun Pak. Jumlah karyanya berapa Pak? 600. Syekh Jalaluddin As-Suyuti usianya 102 tahun, jumlah karyanya 600. Semua fakta keilmuan dibahas sama Imam Suyuti. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh bagaimana para ulama kita ini menghabiskan usia-usia beliau itu ya. Amin ya Rabbal alamin. Tentu dalam kapasitas kita masing-masing, karena tidak mungkin kita bisa mencontoh, mengcopy paste secara sempurna, menulis kitab juga. Wah itu ngaji kitab saja sudah syukur ya Pak ya. Betul? Wah ini nulis kitab, nah disuruh hadir di majelis buat menyimak kitab yang sudah dikarang ulama juga tidak mau. Ini gimana ini kita? Masya Allah di Masjid Taufikur Rahman ini ya, subuhnya saja seramai ini, luar biasa. Ya, ini saya tamu baru tapi saya punya kesan khusus nama masjid ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Kaimiyatus Sa'adah, atau ini diterjemahkan dalam banyak bahasa, dalam bahasa Inggris misalnya The Alchemy of Happiness, kimia kebahagiaan. Jadi siapa yang mengenal Tuhan, siapa yang mengenal Allah, dia akan bahagia. Itu konsep awalnya itu. Imam Al-Ghazali kasih namanya Kaimiyatus Sa'adah, kimia kebahagiaan. Karena menurut Imam Al-Ghazali, bahagia itu seperti proses kimiawi. Dia harus berproses. Gak mungkin orang lahir landing dari rahim ibunya mendarat ke bumi langsung bahagia. Gak mungkin. Untuk sampai pada rasa bahagia, apalagi seorang muslim, dia punya obsesi tidak hanya bahagia di dunia tapi akhirat. Sebagaimana doa kita tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka itu perlu proses, sebagaimana proses yang dilakukan oleh para ahli kimiawi, memproses, mentransmisikan
dari logam mulia, dari logam biasa menjadi emas. Nah, ini kan perlu proses, Pak. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ini ingin berubah menjadi emas di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini punya jiwa harus diproses. Semakin kita mengenal Allah, semakin mulia kita. Nah, tetapi kata Imam Ghazali, kalau kita baca kitab itu, maratib tangga pertama itu, ya, untuk bahagia itu sebenarnya bukan kenal Allah dulu, tapi mengenal diri. Ma'rifatun nafas, mengenal diri. Sebab populer sekali menurut kalangan tasawuf, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang kenal dirinya, dia akan dihantarkan kenal pada Tuhannya. Itu populer sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang misalnya ada populer istilah self love. Self love, anak-anak muda mungkin tahu nih. Self love. Apa itu self love? Cinta sama diri. Jadi kalau manusia itu berhak bahagia, semua manusia. Untuk bahagia syaratnya dia harus mencintai dirinya. Semakin dia cinta dirinya, semakin bahagia dia. Semakin dia nggak terima dirinya, semakin banyak peluang dia untuk kecewa dan tidak bahagia. Konsep ini seperti dua sisi dua mata pisau, bermakna ganda. Bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Ada orang karena terlalu cinta sama dirinya, apapun yang dimintai oleh dirinya dia turuti. Nafsunya pengen minuman keras, dia beli tuak. Dia beli bir, dia beli minuman keras. Ada nggak yang begitu? Nafsunya pengen judi, dia judi bola, judi ini. Ada nafsunya pengennya senang-senang aja. Gimana ada organ tunggal dia datang, dia sedekah, nyawer. Ya kan? Pokoknya apa yang disenengin sama nafsunya dia turuti. Ketika ditanya, kok gitu? Self love. Saya pengen bahagia, jadi saya turutin nafsu saya. Kan konsepnya jelas, cinta diri. Nah ini benar gak kira-kira nih Pak? Kalau yang begini benar gak kira-kira? Ingat, diri kita ini terdiri dari dua unsur. Ada unsur yang bersifat jismani, ada unsur yang bersifat ruhani. Sama seperti air nih Pak, air. Air ini kan punya dua unsurnya. Unsur yang pertama namanya oksigen, yang kedua nitrogen. Betul nggak sih Pak? Betul Pak. Kalau dia cuma punya nitrogen, tidak punya oksigen, jadi air tidak. Nah, jadi manusia ini punya dua unsur, ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Kalau dia hanya menyelamatkan, memuaskan unsur jasmaninya, lalu mengabaikan kebutuhan rohaninya, dia bukan manusia yang utuh. Sebaliknya, kalau dia hanya memuaskan unsur rohaninya saja, tetapi mengabaikan jasmaninya, dia juga bukan manusia, terlalu malaikat nanti. Ada yang datang ke rumah Nabi, cari Nabi. Ada Nabi? Tidak ada, kata Sayyidah Aisyah. Dia tanya, apa amal Nabi? Nabi sholat biasa, puasa biasa. Lalu 3 orang yang datang ke rumah Nabi ini mengatakan, kalau begitu saya juga bisa lomba amal Nabi. Saya akan tundukkan pandangan dan tidak akan menikah, kata orang ini. Beda motif tidak nikahnya. Kalau Imam Nawawi tidak nikah karena nggak sempat. Kalau yang ini tidak nikah karena pengen menentang fitrah. Saya pengen tundukkan pandangan dan tidak pengen nikah. Yang satu bilang, saya akan puasa dan tidak akan berbuka. Yang satu ngomong, saya akan tahajud dan gak bakal tidur malam. Pulang orang ini, Aisyah ceritakan ke Nabi, tadi ada yang datang begini.
Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan pada mereka nanti kalau dia datang lagi, inni atqakum. Atau dalam riwayat matan yang lain, orang itu masih ada sebenarnya. Nabi pulang lalu diceritakan sama Sayyidah Aisyah, kata sesuatu, inni atqakum, saya lebih mulia dari kamu. Saya yang lebih mulia dari kamu ini, makan ya makan, sholat ya sholat, puasa juga ya berbuka, tahajud juga, tapi ya juga tidur. Saya tundukkan pandangan, tapi saya juga nikah. Menunjukkan ajaran yang dibawa Nabi itu tidak terlalu ukhrawi, tapi tidak terlalu dunia. Tawassut, wasatiyah, demi-delui, tengahan. Tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri, bapak-bapak. Makanya itu menarik penjelasan ulama dalam konteks bermaulid itu sering dipertanyakan. Kenapa Nabi lahir di hari Senin? Kok tidak di hari Jumat? Sayyidul Ayyam. Kenapa Nabi lahir di bulan Rabi'? Kenapa tidak Ramadan? Itu menarik sekali penjelasan para ulama. Kenapa hari Senin? Saya punya guru Syekh Yusri Jaber. Ini ulama Mesir, beliau ini dokter tapi juga ulama. Itu menarik penjelasannya. Dan lebih tasawuf ya, orang tasawuf, orang thariqah. Beliau bilang Nabi itu lahir di hari Senin. Senin itu maknanya dua, al-itsnain. Dua itu ba'dal ahad, setelah satu. Menunjukkan bahwa yang pertama diciptakan Allah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ahad, satu, wujudun ahadiyun. Ketika itu tidak ada yang ada kecuali yang maha ada, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu Allah menciptakan makhluk yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dilahirkan di hari Senin. Senin itu maknanya dua, dua itu simbol bahwa sebelum dua adalah satu, satu simbol keberadaan Allah. Sementara setelah satu Allah menciptakan Nur Muhammad. Karena itu yang pertama diciptakan itu siapa? Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abul Arwah, iya kan? Tapi ada penjelasan yang menarik juga. Kenapa hari Senin? Menunjukkan wasatiyah ajaran Islam. Senin itu kata para ulama saat ketika Allah menciptakan pepohonan. Pohon itu lambang keteduhan. Nggak ada orang nggak suka pohon, apalagi ibu-ibu yang di belakang. Pohon apa aja dipelihara, pohon kaktus, pohon janda bolong, pohon apa. Lagi musim beli ya. Semua orang suka pepohonan. Pohon itu lambang keteduhan. Nabi dilahirkan di hari Senin saat dimana Allah menciptakan pepohonan, menunjukkan bahwa risalah yang akan dibawa oleh Nabi ini adalah risalah yang penuh dengan keteduhan itu. Kenapa bulan Rabi? Rabi itu artinya musim semi. Padahal orang Arab itu di sana mereka punya dua musim yang dominan, rihlatasyita was-saif, musim panas sama musim dingin. Tapi Nabi dilahirkan di musim semi. Musim semi ini musim yang paling mu'tadil. Kalau dilihat dari sisi ilmu manafi, ilmu klimatologis, ini cuacanya paling sedang. Panas gak terlalu panas, dingin gak terlalu dingin. Menunjukkan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi ini adalah risalah yang dingin, tidak terlalu dingin, panas gak terlalu panas. Tidak terlalu duniawi, tapi juga tidak terlalu ukhrawi. Luar biasa Islam ini. Jadi kalau ada yang Islamofobia lalu memberi stigma Islam radikal dan lain-lain, boleh jadi karena dia belum mengaji sirah dzatiyah, autobiografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengenal diri itu penting, bahwa diri kita nggak cuma jasmani tapi ruhani. Tidak cuma jasmani tapi ruhani. Bagaimana cara kita mengenal diri? Kata Imam Al-Ghazali, treatmentnya begini. Ajukan pertanyaan-pertanyaan, dan ajak diri kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ta'ammuli, berkontemplasi, berdialog dengan jiwa kita.
bergibah dengan diri kita, tapi gibah yang baik, menggibahi diri sendiri. Aku ini siapa ya? Itu memang kalau tasawuf begitu. Tasawuf itu lebih banyak menampar diri sendiri daripada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya begini, kata Imam Al-Ghazali, ajukan beberapa pertanyaan pada diri kita. Satu, pertanyaannya, ayyu syai'in anta? Kamu itu siapa ya? Ini tanya Pak sama ruh kita nih. Ruh kita sama jasad kita tanya, ayyu syai'in anta? Kamu ini siapa ya? Siapa kamu ya? Nanti jawabannya ada 4. Saya adalah al-bahaim, binatang. Atau saya adalah as-siba, yang tadi binatang ternak, yang ini binatang buas. Atau saya adalah syaitan, atau saya adalah al-malaikah. Nah, setelah pertanyaan pertama itu terjawab, kata Imam Al-Ghazali, ajukan pertanyaan yang kedua, wa min aina ji'ta ila hadzal makan? Anda ke dunia ini dari mana ya? Tanya tuh Pak. Saya siapa ya? Terus saya dari mana? Pernah nanya enggak Pak gitu Pak? Tanya tuh Pak. Iya. Itu kata Imam Al-Ghazali biar kita ma'rifatun nafas. Coba, enggak punten. Ada yang usianya di sini sudah 50 Pak? Banyak. 60 Pak? Ada. 70? Banyak. Masya Allah, 80. 80 tahun hidup belum pernah nanya begitu. Berarti kita selama ini gimana ini Pak? Ruh yang bersarang di jasad kita sendiri tidak tahu ini. Belum berdialog dengan diri kita. Makanya kadang-kadang kita suka konflik sama orang rumah, sama istri kita. Diri kita saja kita nggak kenal, apalagi dia orang lain istri kita. Iya. Ayu syai'un anta? Kamu ini siapa? Wa min aina ji'ta ila hadzal makan? Kamu dari mana? Pertanyaan ketiga, wa li ayyi syai'in khuliqta? Untuk apa Anda dicipta? Kamu ini dicipta untuk apa sebenarnya? Itu harus ditanya Pak. Lalu pertanyaan keempat, kata Imam Al-Ghazali, wa bi ayyi syai'in sa'adatuka? Dengan apa kamu bisa bahagia? Wa bi ayyi syai'in syaqa'uka? Dan dengan apa yang membuat kamu kecewa? Kamu siapa? Datang dari mana? Kesini buat apa? Kamu bahagia dengan apa? Sedih kecewa dengan apa? 5 pertanyaan supaya kita kenal sama diri kita. Kalau kita kenal sama diri kita, kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Tanya tuh. Gak usah sekarang tanya Pak. Saya siapa? Gitu. Masih kajian kita. Ya, tanyanya entar. Ya. Harus sering-sering itu nanya begitu tuh. Harus sering-sering nanya biar kita evaluasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah cara kita mengelola jiwa kita ini, ya. Semakin kita kenal, insya Allah semakin kita bisa memanage, ya. Jadi nafsu tidak mungkin dibunuh, tetapi bisa dimanage. Nafsu tidak mungkin bisa dibunuh, ya. Sama kayak kita punya gadget hari ini, handphone. Gak mungkin di era globalisasi ini kita gak pakai handphone, itu mustahil sekali. Kita akan ketinggalan informasi. Tetapi yang bisa kita lakukan memanage mana informasi yang harus kita telan, mana yang harus kita muntahkan. Karena kalau semua informasi kita telan, banyak isinya hoax. Sekarang ini, yang kalau kita makan semuanya bisa berantem kita sekarang ini. Semua ada di handphone ini. Dan kalau kita nggak cermat, kita bisa berantem, diadu sama informasi ini.
Apalagi sekarang yang momen ini, yang berfatwa, yang berbicara, yang memberikan statement, itu sering sekali orang yang nggak punya kapasitas di bidangnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, "Lau sakata al-jahil makhtalafa an-nas." Orang bodoh kalau diem, nyenyak kita tidur. Imam Al-Ghazali itu. Kenapa kita nggak nyenyak tidur? Berantem sana, berantem sini, ribut sana, ribut sini. Karena orang bodoh ikut komen. Kalau yang pintar ngomong, yang bodoh diem aja tidak. Kita tenang Pak, gak ada sumber fitnah. Ini kan yang bodoh ikut komen. Udah bukan kapasitasnya komen, bukan agamawan, tapi komen masalah agama. Itu ranahnya ustaz. Yang satu masalah politik, ustaz ikut-ikutan. Dia kagak ngerti politik. Sudahlah, semua ada spesialisasinya. Kalau kita tidak paham di satu bidang, serahkan ke bidangnya. Ini kenapa sekarang berantem terus umat Islam ini? Karena yang bodoh ikut komen. Iya kan? Yang nggak tahu ikut komentar. Sekarang ini zaman di mana orang tidak lagi menghargai spesialisasi ilmu. Orang tidak menghargai disiplin ilmu. Kalau kita menghargai disiplin ilmu, serahkan kepada ahli. Jadi sudah jelas. Ya, itu tadi mengenal diri. Kenapa dia kok bisa ikut komentar? Mungkin dia belum kenal dirinya. Kamu ini siapa ya? Oh mungkin dia jawab saya adalah ini. Banyak jawabannya. Saya adalah ahli ini, ahli ini. Jadi semua dia komentar. Jadi itu perlu juga kita tanyakan dalam konteks hidup bersosial. Saya kira itu sebagai mukadimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada sesi tanya jawab atau waktu sudah cukup, saya serahkan ke pembawa acara kajian ini. Silakan. Demikianlah tadi tausiah dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau tadi sampaikan dapat kita amalkan dan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya, kami persilakan. Dari bapak juga ibu-ibu dipersilakan yang mau bertanya dengan guru kita. Pak Ustaz, itu mohon dipertegas lagi Pak Ustaz. Tadi waktu Ustaz pembukaan dipertegas lagi an-nikahu sunnati. Kalau hadis dhaifnya kan waman qolibah, kalau hadis sahihnya waman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Tadi di pembukaan Pak Ustaz berarti bukan yang tidak nikah, bukan umatku, karena banyak ulama yang tidak nikah. Maksudnya yang tadi Pak Ustaz katakan pembukaan kan begitu. Barang siapa yang tidak nikah bukan umatku, maksudnya bukan begitu. Karena banyak ulama yang tidak nikah. Nah, siapa yang punya pendapat seperti itu siapa? Karena Rasulullah bilang sendiri, aku manusia yang paling mulia, aku tidur atau nikah. Kalau kita lihat literatur Imam Syekh Bukhari Jalani itu juga seperti itu. Dia manusia yang tidak punya hawa nafsu karena puasanya setiap hari. Begitu dia melihat hadis itu langsung nikah. Nah, itu dipertegas lagi untuk poster pembukaan itu bahwa maksud daripada hadis itu kita tidak nikah pun itu termasuk umat Nabi. Nah, pendapat siapa yang seperti itu? Maksudnya dipertegas lagi tadi maksud daripada hadis itu barang siapa yang tidak nikah bukan umatku. Berarti bukan itu maksudnya. Karena banyak ulama yang tidak nikah. Nah, siapa yang berpendapat seperti itu? Yang mengatakan tidak nikah pun kita nanti dianggap umatnya Nabi. Nah, itu pendapat siapa yang itu bosan yang saya maksud? Jadi dipertegas saja, dipertegas. Iya, baik. Saya kira sudah tegas tadi begini ya, Pak. Yang saya maksud begini, hadis itu tidak bisa ditakmimkan secara general bahwa yang tidak nikah bukan umat Nabi, bukan itu. Karena realitanya banyak ulama juga yang tidak nikah, kan begitu. Hanya yang dimaksud adalah nikah itu adalah cara Nabi menyalurkan potensi biologisnya. Nabi kan makhluk biologis, Pak ya. Makan, minum, dan kawin, itu fitrah. Nah, siapa yang menyalurkan potensi biologisnya di luar cara nikah? Homoseksual, lesbian, kumpul kebo, dan lain-lain itu
maka dia bukan umat Nabi. Atau yang memang dia tidak nikah, motivasinya tidak nikah, selain menyalurkan potensi biologisnya di luar cara yang dihalalkan, dia juga tidak setuju dengan syariat nikah, tentu dia bukan umat Nabi. Nah, Imam Nawawi nggak nikah bukan karena nggak setuju dengan syariat Nabi, bukan. Nggak sempat nikah, itu beda. Ibnu Taimiyah itu nggak nikah juga. Ibnu Jarir At-Tabari yang nggak nikah juga. Apalagi di sana pakai kata-kata faman raghiba an, menunjukkan kata-kata yang nggak setuju, yang nggak suka, yang membelot, yang menyalurkan potensi biologis itu sebaliknya dengan cara pernikahan yang dibenarkan. Paham ya Pak? Paham gak kira-kira Pak? Paham ya? Jadi Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain tidak menikah bukan karena tidak suka dengan sunnah. Ya tidak mungkin lah. Imam Nawawi itu pengarang kitab, bahkan mensyarahkan hadis itu. Tapi kenapa tidak nikah? Jadi gini, hadis ini sahih, tetapi kan tidak cuma perlu hanya hadis sahih, perlu pemahaman yang sahih dan perlu tatbik yang sahih. Jadi kalau ketemu nas yang sahih, dia nggak bisa berdiri sendiri. Nasnya sudah sahih, tetapi pemahamannya belum sahih. Pemahamannya sudah sahih, ketika ditatbikkan, tatbiknya nggak sahih, gawat. Itu ada di Al-Quran. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul fasiqun, faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun. Ada 3 strata. Zalim, fasik, zalim, kafir. Kalau ada sholat wajib nggak? Wajib, bagus. Kalau ada orang yang tidak sholat, ini orang statusnya apa? Hah? Anda jawab kafir? Fasik? Wah, ini ulama sudah beda pendapat di sini. Oke, gini, saya tenang. Kalau ada orang tidak sholat dengan dalil yang tadi, Anda langsung kafir kan? Loh, tadi yang jawab kafir apa? Lihat dulu motifnya. Tanya, Anda muslim? Muslim. Bagus. Anda tahu sholat itu wajib? Anda tahu sholat fardu itu wajib? Tahu? Anda yakin itu? Ya, saya yakin. Kenapa Anda tidak sholat? Saya malas saja. Banyak yang begini Pak. Kadang dia bercanda temannya, titip salam sama Tuhan ya. Ini bukan kafir. Hati-hati loh. Ini bukan kafir. Ini fasik. Dia tahu sholat itu wajib. Dia muslim, tapi di saat yang sama secara sadar dia menentang perintah itu. Dia tetap muslim, tapi dia fasik. Dosa besar. Tapi tetap muslim. Jangan langsung kafir. Itu ada stratanya. Tanya lagi. Kamu muslim. Kamu tahu sholat itu wajib? Tahu. Kamu sholat? Enggak sholat. Terus kalau ada karyawan kamu di toko yang mau sholat gimana? Saya larang enggak boleh sholat. Pokoknya jaga toko. Dia meningkat dari fasik ke zalim. Karena bukan hanya secara sadar menentang perintah Allah, tetapi dia mengabaikan hak beragama orang. Dia zalim. Bukan hanya fasik, tapi juga zalim. Paham ya? Tapi tanya, kamu muslim? Muslim. Kamu tahu sholat itu wajib? Enggak wajib sholat. Ini udah jelas nih. Bukan fasik ini, kafir. Hadis itu saya terjemahkan seperti itu untuk mengembangkan hazanah kita saja lebih dalam. Kalau tadi saya tidak buka, boleh jadi bapak-bapak nggak tahu Imam Nawawi nggak nikah, Ibnu Taimiyah nggak nikah, Ibnu Jarir At-Tabari nggak nikah, Said Badi'uz Zaman Nursi nggak nikah. Banyak sekali.
Lalu kalau mereka tidak nikah, jangan-jangan Bapak nanti bilang, oh Imam Nawawi ini bukan umat Nabi nih. Tunggu dulu, makanya saya ketengahkan. Enggak begitu makna hadis itu, begitu loh maksud saya. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada lagi. Ya silakan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya telah aku ciptakan manusia dengan sangat sempurna. Artinya kan manusia itu diciptakan dari tadi disebut dari jasad dan ruh. Namun kan kita juga punya akal pikiran dan nafsu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan teman saya yang udah lama sekali Ustaz. Iya. Yang saya masih bertanya-tanya. Mungkin agak sedikit melenceng. Pada saat di alam kubur, sebetulnya yang disiksa itu kalau yang manusia yang punya dosa, apakah jasadnya, apakah ruhnya, ataukah akal pikirannya, atau hawa nafsunya? Karena kan memang itu satu kesatuan Ustaz. Nah, itu pertanyaan yang sepertinya udah lamanya, sepertinya masih kependam juga Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Berat nih pertanyaan. Ini saya bisa tak pulang begini. Jadi kalau di kuburan nanti yang disiksa siapa? Yang dironda sama malaikat kubur, roh kita, jasad kita. Begini. Pertanyaan itu penting, tapi ada yang lebih penting dari itu. Ada yang lebih usul daripada itu. Apakah ada siksa kubur? Itu dulu. Ada nggak siksa kubur? Etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, siksa kubur ada. Tapi siapa yang disiksa, ruh atau jasad? Ini macam-macam ulama beda pendapat. Tetapi yang paling penting siksa kubur itu ada. Jadi kita bukan orang yang tidak beragama yang kemudian hidup ini hanya sekali, buatlah yang foya-foya, mati selesai semua eksistensi, dan enggak. Siksa kubur itu ada. Itu dulu. Nanti apakah yang disiksa itu ruh saja atau jasad saja? Sependek bacaan saya, ada yang mengatakan ruh dan jasad, tapi ada yang mengatakan ruhnya saja, karena sebenarnya jasadnya sudah mati. Ada juga yang berpendapat ruhnya tapi jasadnya merasakan. Sama seperti kita tidur, kita mimpi nggak enak, sakit nggak? Ibu yang di belakang mimpi suami kawin lagi. Sebenarnya yang mengalami itu ruh. Menurut Kiai Soleh Darat As-Samarani, itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Nusantara, roh kita ini ada dua, ada ruhul yaqzah, ada ruhul hayah. Ruhul hayah itu nyawa bahasa Indonesianya. Ruhul yaqzah itu ruh di bawah alam sadar. Kalau nyawa berangkat dari jasad namanya mayit. Tapi kalau ruhul yaqzah berangkat dari jasad namanya ngorok, mimpi, pingsan, koma, banyak istilahnya. Paham ya? Ibu tuh mimpi tuh, ruhul yaqzahnya hilang, ruhul hayahnya masih ada, nyawanya masih ada tuh. Kita tidur nyawanya masih ada nggak? Masih. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Masih ada. Cuman ruhul yaqzahnya yang bekerja. Mimpi ruhul yaqzahnya mimpi suami kawin lagi. Sakit enggak, Bu? Dia bangun bisa-bisa bangun, kita bisa digampar. Padahal kita enggak tahu salah kita apa. Loh, kenapa, Bang? Mimpi abang nikah lagi katanya. Sakit bener saya rasa. Yang ngalamin ruhul yaqzah. Tapi yang sakit itu semuanya lah. Tempiasnya kena juga jasad. Begitulah kira-kira, Pak. Tapi lebih penting dari itu yang harus kita imani, azab kubur itu ada. Bahkan dalam kitab Sabilul Indikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu min al-a'mar, Sayyid Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami mengatakan, mayit yang baik ketika pengen diangkut sama
ke kuburan, itu apa kata mayit yang baik itu? Percepatlah jalannya. Saya udah nggak sabar, udah dikasih trailernya sama malaikat kubur. Tapi yang nggak baik, kata Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam Sabilul Ibtikar, cuman kita aja nggak dengar. Mayit itu bilang, kemana saya kalian bawa? Tolong jangan cepat-cepat. Kemana saya kalian bawa? Kemana saya kalian bawa? Begitulah. Kenapa? Dia masih di sini nih, mau disolatin di Masjid Jami Taufikur Rahman. Tapi trailer siksa kuburnya udah dihidupin sama malaikat. Nih kamu di sana. Dihidupin. Itu kata Sayyid Abdullah.